dan menjadi satu ilmu bagi kita semua tentang bagaimana cara menghadapi bagaimana seorang muslim ketika memasuki bulan Ramadan ini. Karena para ulama menyampaikan bahwa berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ini disampaikan langsung oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab khusus beliau dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Seorang muslim melandasi segala amal perbuatannya, terkhusus dalam masalah ibadah, adalah dengan ilmu, dengan pedoman yang tentu telah ada dalam dua kitab suci umat Islam, dua pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Untuk pengertian dari bulan puasa, dari Ramadan serta puasa itu sendiri yang insya Allah mungkin akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang akan datang, kami diberikan judul di awal pembahasan kita dan di awal program spesial ini berkaitan dengan kapan kita mulai melaksanakan Ramadan, atau kapan kita mengetahui bahwa satu Ramadan itu jatuh pada tanggal berapa atau jatuh pada hari apa. Karena ini menjadi pembahasan para ulama ketika membahas pertama kali membahas dalam masalah Ramadan itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita waktu menjadi standar utama kita dalam pelaksanaan hampir sebagian besar ibadah. Dalam masalah sholat saja, waktu itu menjadi sangat penting bagi kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang yang beriman. Maka demikian juga Ramadan yang menjadi salah satu bulan di antara bulan-bulan yang ada dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Maka awal bulan ini tentu memiliki cara tertentu dalam penentuannya. Maka berkaitan dengan hal ini, pertama bahwa penentuan dari awal bulan Ramadan dan juga tentu pada awal penentuan di bulan-bulan yang lain, termasuk nanti berkaitan dengan 1 Syawal yang akan menjadi hari raya umat Islam, Idul Fitri. Demikian juga pada pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Islam telah menentukan satu aturan khusus untuk penentuan dari bulan tersebut. Dan inilah yang mungkin berbeda dari penanggalan dalam bulan miladiyah atau bulan Masehi yang mungkin bersandarkan pada standar matahari. Adapun dalam kalender Islam atau bulan Hijriah berlandaskan pada peredaran bulan. Maka dalam penentuan setiap awal bulan, termasuk pada tanggal 1 Ramadan, Islam telah memberikan kepada kita satu standar utama, yaitu yang mungkin telah kita ketahui bersama dengan istilah ru'yah. Ru'yah yaitu melihat bulan
melihat awal bulan yang biasa juga disebut dengan ru'yatul hilal. Hilal adalah istilah ketika bulan itu masih muncul di awal, baik dia dalam keadaan sangat tipis atau mulai sedikit lebih terlihat dari hari-hari sebelumnya. Ini disebut dengan hilal, yang mungkin sebagian kaum muslimin memberikan gambar dalam bentuk bulan sabitnya. Namun intinya adalah hilal adalah awal dari munculnya bulan setelah dia beredar selama 29 atau 30 hari. Dalam penentuan awal bulan Ramadan ini, maka dalam agama kita telah jelas awal penentuannya adalah dengan ru'yatul hilal atau dengan melihat bulan. Ini berdasarkan dalil-dalil yang kemudian telah disebutkan oleh para ulama, dan ini menjadi pendapat jumhur mayoritas para ulama yang seluruh mazhab yang ada telah meyakini akan hal ini, dan juga menjadi pendapat sebagian besar dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk para khulafaur rasyidun, di mana landasan-landasan tentang ru'yatul hilal ini, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang ini juga masuk dalam ayat-ayat as-shaum, ayat-ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Tentu makna syahidah ya jelas dipahami dengan kata menyaksikan atau melihat. Ya, dan ini menjadi juga pendapat sebagian besar para ulama tafsir. Yang kedua, hadis dari Rasulullah SAW yang sangat jelas menunjukkan akan perintah berpuasa ketika kita telah melihat bulan, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lah." Jika kalian melihatnya katahu di sini kembali pada bulan. Jika kalian melihat atau hilal, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat bulan, yakni selama 1 bulan di bulan Ramadan kita telah berpuasa, dan kembali lagi bulan itu terlihat, fa'aftiru, ya, maka hendaklah kalian berbuka atau kalian menyelesaikan ibadah puasa kalian. Itu telah masuk 1 Syawal atau pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Dan jika gumma 'alaikum, dan jika bulan itu gumma, kata gumma di sini artinya tertutupi atau tidak terlihat oleh kalian, faqdurulah, maka hendaklah kalian memperkira-kirakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang kalimat yang terakhir inilah yang kemudian dijadikan oleh sebagian dari kalangan kaum muslimin yang melandaskan bahwa pelaksanaan atau penentuan awal Ramadan itu hanya cukup dengan hisab atau melihat pada kalimat yang terakhir ini. Namun kemudian nanti kita akan jelaskan tentang perbedaan pendapat tentang hal ini. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan akan perintah untuk kita menentukan bulan Ramadan adalah dengan ru'yah, dengan melihat.
hadis Rasulullah SAW juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahru 29 lailah." Bulan itu ada 29 malam. Jadi satu bulan itu ada 29 malam. Fala tasumu hatta tarawhu. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, yaitu melihat awal bulan, melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Namun jika bulan itu tertutupi oleh kalian, maka sempurnakanlah bulan tersebut, yaitu bulan sebelumnya, dengan sejumlah 30 hari. Di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari hadis sahih. Di sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa penentuan awal bulan Ramadan, khususnya penentuan nanti pada awal bulan Ramadan, adalah ketika telah masuk tanggal 29 Sya'ban, yang mungkin nanti sekitar beberapa hari lagi akan kita masuki. Pada 29 tanggal 29 Sya'ban, pada malamnya, disinilah kita diperintahkan untuk melihat bulan. Fala tasumu hatta tarawhu. Jadi pada tanggal 29 itu jangan dulu kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, sampai kalian melihat bulan. Nanti ketika sudah dipastikan kalian melihatnya, melihat bulan tersebut, maka berarti besoknya kalian sudah diwajibkan untuk berpuasa, dan disitulah berarti pada besok hari tersebut masuk pada 1 Ramadan. Namun, dan ini terjadi di beberapa waktu ketika di bulan Ramadan atau pada awal penentuan bulan Ramadan, yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma alaikum, jika bulan itu tertutupi oleh kalian. Artinya mungkin dia muncul, mungkin dia ada, tetapi kemudian dia tidak terlihat. Karena kata gumma di sini bukan berarti tidak ada. Jika bulan itu tidak ada atau tidak muncul, tidak, tetapi jika bulan itu tertutupi oleh kalian, gumma, ya berarti tertutupi. Artinya sama sekali umat Islam tidak melihat bulan itu muncul, baik disebabkan karena memang belum muncul, atau mungkin disebabkan karena situasi kondisi alam yang mendung misalkan, atau yang membuat bulan itu tidak terlihat. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan solusi yang kedua, yang inilah yang mungkin disampaikan oleh para ulama dengan proses hisab, yaitu apa? Fa'akmilul iddata 30, dan lain fa'akmilul iddata sya'bana 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan itu, yakni bilangan bulan Sya'ban, menjadi 30 hari. Artinya berarti ketika 29, pada tanggal 29 malam itu kita tidak melihat bulan, ya, maka berarti besoknya itu kita belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, karena kita diperintahkan untuk menyempurnakan bulan itu, bulan Sya'ban tersebut, menjadi 30 hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan saya sampaikan pertama ini bahwa asal penentuan dari bulan
Ramadan itu adalah dengan ru'yah, yang walaupun nanti di zaman-zaman pengakhiran ya, kemudian ya, sebagian para ulama memunculkan metode baru dalam penentuan awal Ramadan itu, yaitu memang sudah diperhitungkan sejak dari bulan-bulan yang lalu atau dengan menggunakan proses hisab ya. Maka kami katakan berdasarkan pendapat para ulama, termasuk yang menjadi rujukan kami dalam kitab Sahih Sunnah ya, menyebutkan bahwa awal dan asal dari penentuan awal bulan Ramadan itu adalah memang dengan ru'yah dan bukan dengan hisab. Karena jelas dari zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman yang datang setelah mereka, dari zaman yang datang setelah beliau, dari Khulafaur Rasyidun, bahkan dari ulama-ulama yang datang setelah mereka, termasuk para ulama mazhab, semuanya menentukan awal bulan Ramadan adalah dengan ru'yah. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hal ini bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadan itu sama sekali tidak dibutuhkan kemampuan serta pengetahuan kita dalam masalah ilmu dan teknologi. Sekali lagi, dalam penentuan awal bulan Ramadan itu sama sekali tidak membutuhkan kita untuk harus mempelajari dengan ilmu-ilmu tertentu ya, termasuk mungkin dalam hari ini ilmu falak dalam penentuan itu, sehingga kemudian kita sudah bisa menentukan sejak jauh-jauh hari bahwa awal Ramadan atau awal dari bulan Syawal adalah sekian hari ini dan hari itu. Tidak demikian. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana beliau bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Adalah umat yang kata ummi ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam lanjutan kalimat beliau, yaitu la naktubu wa la nahsib. Kami tidak menulis dan kami tidak berhitung. Apakah umat Islam ini tidak menulis dan tidak berhitung? Tentu tidak. Tentu tidak. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk ilmu-ilmu agama, juga termasuk ilmu-ilmu yang relevan dengan agama atau yang menunjang ilmu-ilmu agama tersebut, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ini adalah dalam berkaitan dengan penentuan awal setiap bulan. Kenapa? Karena kemudian Nabi SAW menyebutkan asyhuru hakadha wa hakadha. Bulan ini atau bulan itu adalah demikian atau demikian. Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis, yaitu kata Rasulullah SAW, bulan itu kalau bukan 29 maka dia adalah 30. Sekali lagi, ini menjadi kesepakatan para ulama, khususnya ulama-ulama dari zaman dahulu kala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang berpemahaman bahwa sekarang telah muncul ilmu pengetahuan, ya, telah berkembang ilmu pengetahuan yang begitu sangat pesat, yang mungkin di zaman Rasulullah SAW memang tidak belum diketemukan tentang hal ini. Termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan ilmu hitungan waktu atau yang biasa disebut dengan ilmu falak, yang kemudian ini dijadikan
ya, standar alasan, ya, kemudian penentuan itu hanya cukup dengan bulan, atau awal penentuan bulan hanya cukup dengan kita menghitung dan menentukan jauh-jauh hari, karena memang sudah diketahui peredaran bulan dan matahari itu sehingga sudah bisa ditentukan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini ya kemudian tertolak dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Yang kedua juga mungkin akan ada di antara mereka yang berpendapat bahwa kalau disebutkan ya, bahwa Islam ini adalah agama yang dalam penentuan awal bulan itu adalah tidak perlu menghitung, maka kenapa atau tidak perlu ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kenapa kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melihat bulan, ya, maka kenapa mereka menggunakan alat-alat tertentu? Ya, berarti bukankah itu juga merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Maka ya, tentu jawabannya adalah setiap alat yang menjadi pendukung ya, untuk menunjukkan dan mempermudah dalam pelaksanaan suatu ibadah ini menjadi wasilah yang dibolehkan.